Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Web Framework Full Stack Development. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan DB perkuliahan dengan CRUD. Langkah pertama yaitu kita membuka aplikasi Laragon dan kita membuat project Laravelnya dengan cara yang pertama kita start A, lalu kita klik kanan di bagian Laragon, Quick App, Laravel. Di sini kita namai saja app perkuliahan. Jika sudah, otomatis dia akan mendownload Laravel otomatis. Nah, jika muncul seperti ini, dia berarti masih menginstal aplikasi dari Laravel. Jadi kita tunggu saja sampai dia selesai. Nah, jika sudah muncul tulisan seperti ini, successful, berarti Laravel sudah berhasil kita install. Nah, jika sudah selesai menginstal, kita boleh close saja. Selanjutnya, kita membuka Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan memasukkan project Laravel yang telah kita buat dengan cara open file, selanjutnya ke datasy, kemudian Laragon, www. Nah, di sini ada banyak Laravel yang sudah saya buatkan. Nah, tadi yang kita buat yaitu app perkuliahan. Kita masukkan saja. Otomatis data Laravel yang telah kita buat akan masuk ke sini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menuju ke halaman env. Nah, di sini DB database kita ubah menjadi DB perkuliahan. Nah, selanjutnya kita akan membuka terminal dengan cara klik titik 3 di atas, lalu terminal, lalu new terminal. Nah, selanjutnya kita akan membuat table migration dengan cara ketikkan php artisan make, nama tabelnya prodi script m, lalu enter. Nah, jika berhasil kita ulangi, kemudian hapus bagian prodinya, ganti dengan mahasiswa, enter. Nah, jika begini berarti kita sudah berhasil membuat dua table migration, yaitu table prodi dan table mahasiswa. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menuju ke database, lalu migration, lalu kita create table prodi table. Nah, di sini di bagian table kita copy saja, lalu kita paste di bagian ini. Nah, ID-nya ini kita ganti jadi string, dan di dalam ini kita ubah menjadi nama prodi. Ctrl S. Nah, selanjutnya kita menuju ke create mahasiswa table. Sama seperti tadi,
bagian ID kita copy saja, lalu kita pastekan di sini 2 kali. Nah, di sini kita ubah menjadi string. Di sini name. Di sini juga kita ubah menjadi string, menjadi nama mahasiswa. Nah, di sini kita membutuhkan relasi. Jadi kita membuka relasi dari Google Chrome, yaitu web filament php.com. Ini kita copy saja, lalu kita pastekan di bagian ini. Kita sesuaikan. Oke. Di sini saya lupa menambahkan tanda titik 2, jadi name-nya kita hapus dulu. Kita tambahkan tanda petik, lalu ubah name. Bagi mahasiswa juga seperti itu, tanda petik, lalu name mahasiswa. Nah, di bagian parent ID kita ubah menjadi prodi_id. Nah, di owners ini kita ubah menjadi prodis. Ctrl S. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menuju ke app, kemudian model, kemudian prodi.php. Nah, di sini saya membutuhkan relasi lagi, lalu saya membuka filament.php.com untuk mengambil relasi. Di sini kita copy saja di bagian ini, lalu kita pastekan di sini. Nah, di bagian owner kita ubah menjadi prodi. Dan di bagian fashion kita ubah menjadi mahasiswa karena relasinya mahasiswa. Kemudian kita Ctrl A, kita Ctrl C, kemudian kita pindah ke mahasiswa.php. Kita copy paste saja. Di sini kita ubah kelas prodi menjadi mahasiswa. Mahasiswa menjadi prodi, dan di sini menjadi prodi. Nah, di sini kita akan mengubah money menjadi belongs to. Di sini juga. Di sini kita ubah menjadi belongs. Ctrl S. Selanjutnya kita akan menginstal Composer dengan cara kita kembali lagi ke relasi, yaitu filament.php.com. Nah, di sini kita kopikan saja Composer ke filament 3.2. Ctrl C, kemudian kita copy di bagian terminal, lalu kita enter saja. Otomatis dia akan melakukan penginstalan.
Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan install panel dengan cara kita buka relasi. Di sini ada PHP Artisan Filament Install Panel, kita copy saja. Kita paste di bagian sini, enter. Ini kita enter saja. Kita ketik no. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat admin dengan cara buka relasi. Di sini ada PHP Artisan Make Filament User, kita copy saja. Kita paste di bagian sini, kita enter. Ini namanya saya buat Fariza, emailnya fariza@gmail.com. Nah, sebelumnya saya ada error sedikit. Jadi di bagian INV ini tadinya saya buat db_perkuliahan, sekarang saya ubah sesuaikan dengan nama Laravel yang telah kita buat, yaitu app perkuliahan. Selanjutnya saya lakukan PHP Artisan Migrate seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Lalu kita ulang PHP Artisan Make Filament User, namanya Fariza, emailnya fariza@gmail.com, passwordnya. Nah, di sini untuk passwordnya tidak terlihat sama sekali, jadi kita klik saja 1-5 lalu enter. Nah, selanjutnya kita tekan new terminal. Nah, di sini kita jalankan dengan cara PHP Artisan Shell. Setelah dijalankan, kita klik saja dengan cara kontrol lalu klik sini. Otomatis kita akan dibawa ke dalam web Laravel yang telah kita buat. Nah, seperti inilah tampilannya. Lalu di sini kita /admin login. Otomatis kita akan ditunjukkan dengan admin login yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan saja email yang telah kita buat tadi, yaitu fariza@gmail.com. Passwordnya 12345. Kita login. Otomatis kita akan masuk ke halaman Laravel yang telah kita buat. Mohon maaf, di sini jaringan saya kurang stabil. Nah, beginilah tampilan di dalam dashboard Laravel yang telah kita buat. Nah, di dalam dashboard ini masih terdapat tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat table untuk prodi dan mahasiswa. Caranya yaitu kita kembali ke Visual Studio Code. Lalu di sini kita akan mengcopy bagian ini, yaitu PHP Artisan Make Filament Resource Prodi. Mohon maaf ada kesalahan, kita ulangi. Di sebelah sini tidak memakai spasi, enter. Nah, seperti ini berarti table prodi sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita ulangi, prodi kita ganti dengan mahasiswa, enter. Nah, jika sudah sukses seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat dua table, yaitu table prodi dan juga table mahasiswa. Selanjutnya kita kembali ke dalam dashboard Laravel yang telah kita buat. Kita reload.
Nah, otomatis dia sudah masuk seperti ini. Coba kita buka. Nah, jika dibuka masih error seperti ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ikuti langkah berikut. Nah, selanjutnya kita menuju ke app, model, kemudian prodi.php. Nah, di sini, di bagian sini, kita akan menambahkan, tadi saya sempat menulis, kita akan menambahkan ini. Nah, selanjutnya di bagian app, terus model, lalu masuk ke dalam prodi.php. Nah, di bagian sini kita akan menambahkan, tadi saya sempat menulis, yaitu use factory. Kemudian di bawahnya ada protect, spasi, variable, kemudian sama dengan kita buka. Di sini kita tulis nama prodi. Nah, selanjutnya kita copy paste. Sini salah. Nah, di sini saya sudah memperbaiki tadi. Kenapa error? Karena kita tidak memakai spasi seperti ini. Nah, selanjutnya. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita copy saja. Lalu kita ke tabel mahasiswa. Kita paste di bagian sini. Ini kita ubah menjadi name. Kemudian nama mahasiswa. Selanjutnya kita copy saja bagian ini. Kita paste di sini. Nah, di nama prodi ini kita ubah menjadi name. Kemudian di bawahnya nama mahasiswa. Kemudian di bawahnya prodi ID. Ini jangan lupa menambahkan titik koma agar tidak error. Oke, jika sudah kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita menuju ke dalam app, dalam lalu ke prodi resource. Nah, di bagian sini kita akan buat print seperti ini. Ini saya dapat dari teman saya, yaitu relasi dari Wikipedia. Jika sudah seperti ini, kita Ctrl T saja, lalu kita masukkan ke dalam mahasiswa resource. Di bagian ini kita enter, kita pastekan, kemudian nama prodi kita ganti dengan name, kemudian kita spasi, kita enter, kita pastekan, ini kita ubah menjadi nama mahasiswa. Oh ya, di sini jangan lupa memakai tanda koma. Salah.
Jika sudah, jangan lupa di Ctrl S. Nah, karena di bagian produk kita membutuhkan relasi, kita balik lagi ke dalam relasi filament php.com. Nah, di bagian sini kita copy saja, kemudian kembali ke Visual Code, kita copy di bagian sini. Sini kita ganti menjadi prodi ID. Sini menjadi prodi, di sini menjadi nama prodi. Jangan lupa Ctrl belum. Sebelum kita Ctrl S, di sini kita akan menambahkan required. Pastikan titik komanya tidak ada yang tinggal ya teman-teman, agar tidak error. Jika sudah, jangan lupa di Ctrl S. Kemudian kita kembali ke prodi resource. Nah, di bagian table kolom ini kita pastikan kode berikut, lalu kita salin. Kita pastikan di bagian mahasiswa resource. Di sini kita pastikan 3. Yang pertama kita ubah menjadi name. Di sini mahasiswa, nama mahasiswa. Di sini kita ubah menjadi prodi nama _prodi. Selanjutnya jangan lupa kita Ctrl S. Kemudian kita masuk ke dalam web Laravel kita. Kita reload. Kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah ada error? Ternyata masih error, teman-teman. Baik, kawan-kawan, sebelumnya saya ada terdapat error. Ini di mana Laravel saya sudah saya perbaiki dengan melihat relasi dari AI. Yang pertama kita masuk ke mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya isi. Jadi kita coba buat mahasiswa yang baru. Kita klik new mahasiswa. Nah, di sini ada muncul seperti ini. Kita buat nama mahasiswanya, contohnya Ikma. Emailnya ikma@gmail.com. Di sini saya membuat tanggal lahir juga, di mana tanggal lahirnya taruh saja 01 bulan 2 2001. Nah, di sini ada pilihan program studi yang sudah saya buat di Prodis. Coba saja kita taruh pendidikan bahasa Australia. Kita taruh nomor telepon. Alamat kita taruh saja di Pidijaya. Kita create. Nah, jika berhasil dia akan keluar seperti ini. Coba kita kembali, apakah dia ada? Nah, dia sudah muncul seperti ini. Ikma, ini ada email, tanggal lahir, dan program studi. Nah, selanjutnya kita ke Prodis.
Sini sudah saya buat beberapa prodi. Kita coba buat prodi yang baru. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Taruh saja perbankan syariah. Kodenya, deskripsinya unggul. Coba kita create. Nah, jika berhasil dia sama seperti tadi akan keluar seperti ini. Kita coba keluar, kita lihat. Nah, sudah keluar. Nanti otomatis dia perbankan syariah akan muncul ketika kita membuat neo mahasiswa, yaitu di bagian prodis. Contohnya seperti ini. Dia akan muncul di sini, perbankan syariah. Nah, selanjutnya kita akan belajar atau melihat bagaimana cara mengedit, apakah error. Sini kita coba edit di bagian IGMA. Sini ada edit. Nah, misalnya kita mau membuat dia berubah menjadi pendidikan teknologi informasi. Namanya kita ubah menjadi IGMA Haki. Kita save. Sudah tersave. Coba kita kembali. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini. IGMA Haki, pendidikan teknologi informasi. Nah, selanjutnya kita akan menghapus. Kita klik di sini. Ini delete select. Otomatis IGMA Hakinya akan hilang. Mohon maaf, agak sedikit nge-lag. Nah, ini IGMA Hakinya sudah terdelete. Mungkin hanya sekian pembelajaran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.